Pada debat perdana calon wakil presiden tahun 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center pada Jumat 22 Desember 2023 malam, Cawapres nomor urut 3 yaitu Mahfud MD berkomitmen untuk memberantas korupsi apabila terpilih menjadi wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo 2024 mendatang. Bahkan ia menegaskan akan menabrak semua koruptor yang ada di Indonesia. Ia menambahkan bahwa berdasarkan keterangan para ahli tersebut lambatnya pertumbuhan ekonomi karena beberapa faktor sehingga tidak menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7%, padahal Indonesia kaya sumber daya alamnya dan memiliki sumber daya manusia yang hebat. Terkait hal ini dikarenakan banyak yang korupsi dan efisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi yaitu di sektor konsumsi belanja pemerintah. Korupsi terjadi di 3 alam, ketika menginjak bumi ada korupsi di tanah dan pertambangan, di laut ada korupsi di kelautan, di udara pesawat terbang juga banyak yang korupsi, akibatnya rakyat menjadi korban dan miskin. Maka kuncinya ialah bagaimana komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi. Sehingga ia menegaskan bahwa pihaknya akan tegas terhadap korupsi menindak setiap koruptor apabila dipercaya sebagai wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Karena di dalam sejarah reformasi tidak pernah sampai tumbuh sebanyak 7%. Dulu hanya itu dicapai pada tahun 89 sampai 91. Lalu mereka mengatakan hanya karena kebodohan kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7%. Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi. Maka kuncinya adalah bagaimana kita memberantas korupsi. Menimbang istilah anak muda, hai koruptor, kutabrak. Sementara itu calon wakil presiden nomor urut 2 yaitu Gibran Raka Buming Raka menyampaikan visi misinya dalam debat perdana Cawapres. Dalam pemaparannya, ia mengungkapkan sejumlah langkah agar Indonesia keluar dari perangkap pendapatan menengah atau middle income trap. Indonesia ini negara besar dan harus mampu keluar dari middle income trap. Kuncinya harus mampu menaikkan nilai tambah di dalam negeri, di tengah gempuran resesi global, perang dagang, konflik geopolitik. Rata-rata pertumbuhan ekonomi negara kita tetap di rata-rata 5%. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus didukung dengan penurunan angka pengangguran. Kemudian juga harus mampu menurunkan angka kemiskinan, penurunan angka Gini rasio dan harus mengendalikan angka inflasi. Jika memenangkan pemilu di 2024, Gibran menjamin akan melanjutkan sejumlah program Presiden Jokowi diantaranya hilirisasi, bukan hanya hilirisasi tambang, namun hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain. Indonesia ini negara besar, kita harus mampu keluar dari middle income trap. Kuncinya kita harus mampu menaikkan nilai tambah di dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas didukung dengan penurunan angka pengangguran, angka kemiskinan, penurunan angka Gini rasio, dan juga angka inflasi yang terkendali. Pemerataan pembangunan itu wajib. Narasi besarnya di sini adalah keberlanjutan, percepatan, dan penyempurnaan. Sementara itu Cawapres nomor urut 1, yaitu Cak Imin ingin memberikan kepastian pendapatan bagi pekerja di sektor informal apabila terpilih sebagai wakil presiden bersama Anies Baswedan. Cak Imin mengatakan bahwa angka pengangguran sudah 8 juta. 80 juta memang sudah bekerja tapi di sektor informal. Masyarakat tidak mendapatkan penghasilan pasti, dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Hal ini yang harus diselepet. Selain itu, Cak Imin mengatakan pihaknya berencana akan menaikkan pajak bagi orang kaya dan menurunkan pajak untuk kelas menengah di Indonesia. Bahkan Cak Imin menyoroti bagaimana situasi ekonomi Indonesia, yakni mahalnya bahan pokok dan tengkulak jahat, mafia penguasa yang merajalela di mana-mana. Kita juga harus punya keyakinan bahwa 100 orang yang kaya ini kita pajakin bersamaan dengan kita turunkan pajak kelas menengah di Indonesia.
Amin menginginkan bansos yang memang menjadi kewajiban negara ini diteruskan dan bahkan harus ditingkatkan, sehingga kita ingin bansos plus 5% anggaran dari APBN atau sekitar 150 triliun kita khususkan untuk kaum muda Indonesia. Bagaimana agar desa-desa tumbuh berkembang? Insya Allah 5 miliar per desa akan kita wujudkan tiap tahun bagi pembangunan nasional kita. Kita juga akan siapkan seluruh bantuan-bantuan yang memungkinkan tumbuh menjadi mandiri. Sekedar diketahui, pada Jumat 22 Desember 2023 malam, KPU menetapkan tema debat Cawapres seputar ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur dan perkotaan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Kupas TV melaporkan.